Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna al-kiram rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza man ittaqa wa khashiya rabbah wa huthukum ala ta'atillah wa ta'ati rasulillah wa ulil amri minkum la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Shadaqallahul azim. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini setelah kita sholat subuh berjamaah, kita dapat melanjutkan melalui ibadah yang lain, yakni ibadah thalabul ilmi. Semoga sebagaimana dihantarkan tadi oleh pembawa acara bahwa barang siapa yang duduk untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan menuju surga. Semoga kita semua dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Surganya surga apa Bapak Ibu yang Ibu Bapak inginkan? Ingin surga apa? Surga Firdaus. Betul inginnya Firdaus? Harus betul ya. Kata Nabi, barang siapa menginginkan surga maka salullahal firdaus, maka mintalah kepada Allah surga Firdaus. Jangan tanggung-tanggung minta surga, sekalian surga Firdaus. Semoga kita masuk surga semuanya, keluarga kita juga, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang berjasa kepada kita, masuk surga semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan salah satu jalan masuk surganya, alhamdulillah Bapak Ibu telah hadir di Masjid Al-Jabbar yang kita cinta ini. Ada yang datang dari yang dekat, hanya melangkah ke depan katanya sudah nyampe ke Masjid Al-Jabbar ini. Ada juga yang dari tempat yang jauh, dari mana aja Bapak Ibu? Ada yang seragam ungu ini dari mana? Jogja. Alhamdulillah selamat datang kepada Bapak Ibu yang dari Jogja di Bumi Parahyangan di Kota Bandung. Semoga kerasan di sini. Silahkan silaturahim sebanyak-banyaknya agar ke surganya lebih cepat lagi. Dan silahkan juga belanja sebanyak-banyaknya agar ekonomi masyarakat Kota Bandung meningkat. Amin ya Rabbal Alamin. Selain Jogja mana lagi? Banten. Alhamdulillah. Kemarin dari Lebak, sekarang datang dari Banten. Lebak juga Banten ya? Iya Banten. Lebak. Cirebon juga alhamdulillah hadir di sini. Selamat datang semuanya di Bumi Parahyangan di Kota Bandung, Kota Kembang. Dan kembangnya ayu-ayu di sini. Gelis. Bukan gelis ya, gelis. Alhamdulillah kita dapat silaturahim di pagi hari ini, dan kita insyaallah pada kesempatan subuh kali ini, pada subuh kali ini akan sama-sama menelaah satu ayat, yakni Al-Baqarah ayat ke-252. Merupakan episode terakhir dari kisah Talut dan Jalut. Episode terakhir tentang lahirnya aktor hebat pada saat itu di zaman Bani Israel, yakni Nabi Dawud alaihi salam. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilka ayatullah. Itulah ayat-ayat Allah.
Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Natsluha 'alaika bil haqq. Kami bacakan kepadamu Muhammad ayat-ayat tersebut dengan benar, tidak fiktif, benar-benar dengan cara yang benar dan isinya adalah kebenaran. Wa innaka, dan sungguh engkau laminal mursalin, benar-benar salah satu dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah. Inilah ayat-ayat Allah. Apa saja ayat Allah yang dihadirkan kepada Nabi Muhammad yang terjadi pada masa Bani Israel. Masa Bani Israel sepeninggal Nabi Musa alaihissalam. Setidaknya ayat-ayat tersebut kita bisa merujuk kepada ayat-ayat yang telah kita bahas sebelumnya. Pertama, bisa merujuk kepada ayat ke-243-nya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu. Tidakkah kalian perhatikan ada beribu-ribu orang yang keluar dari kampung halamannya, keluar dari negerinya. Mengapa keluar dari kampung halamannya? Mengapa keluar dari negerinya? Karena takut mati. Ada dua penafsiran di sini mengapa mereka takut mati keluar dari kampung halamannya. Menurut penafsir pertama, mereka keluar dari negerinya karena takut melawan musuh yang sangat hebat dan besar, yakni kaum Jalut. Mereka tidak mau perang, pengecut. Bani Israel yang pengecut, yang penakut, tidak mau membela tanah air. Mereka keluar dari Israel, kemudian justru oleh Allah Subhanahu wa taala dibikin mati. Mutu, matilah kalian semuanya. Menurut penafsiran yang kedua, mengapa mereka keluar melarikan diri dari kampung halamannya? Karena pada saat itu, pada masa Bani Israel sepeninggal Nabi Musa, sebelum datangnya Nabi Isa, di tengah-tengah mereka ada wabah penyakit. Seperti beberapa tahun yang lalu, 2019 sampai 2021 yang lalu, Indonesia pun dilanda wabah penyakit berupa COVID-19. Mestinya mereka tidak boleh keluar, harus tetap tinggal di kampung halamannya agar tidak menyebarkan virus tersebut. Mereka malah keluar melarikan diri dari negerinya, dari kampung halamannya. Dihukum, diberi sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala, mutu, matilah kalian semua. Apa ayat di sini, tanda kebesaran Allah di sini? Tidak ada yang bisa melarikan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah menetapkan takdir, maka takdirnya akan berlaku meskipun orang berusaha untuk melarikan diri darinya. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan dalam buku Al-Hikamnya bahwa sawabiqul himam la tahruku aswaral aqdar, bahwa berlomba-lombanya seseorang untuk menuju sesuatu atau menghindari sesuatu tidak akan mampu mengubah suratan takdir. Karena takdir hanya diubah oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik takdir tersebut. Satu ayat Allah yang bisa kita temukan yang telah dibacakan kepada Nabi Muhammad adalah tentang kisah Bani Israel yang melarikan diri karena takut mati. Justru kata Allah, mutu. Bukan mutu yang biasa dipakai oleh ibu-ibu di Sunda untuk ngulek, bukan. Bukan mutu oleh para manajer dijadikan sebagai pengendalian mutu, gugus kendali mutu, juga bukan. Mutu dalam bahasa Arab artinya mutu, matilah kalian. Nauzubillah ya. Kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kalaupun kita mati diterima oleh Allah dan juga Rasulnya. Tidak mati qaid, mati sangit, mati dalam keadaan su'ul khatimah seperti Bani Israel yang ada di Quran surat 243 ini. Kemudian ayat yang kedua yang telah dibacakan Allah kepada Nabi Muhammad direkam dalam Al-Baqarah ayat ke-246-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal malai min bani Israil min ba'di Musa
idh qalu li nabiyyin law mumathlana malika nuqatil fi sabilillah qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abanaina. Perhatikanlah Bani Israel sepeninggal Nabi Musa, di mana mereka meminta kepada nabinya Nabi Ismail alaihissalam, utuslah seorang raja, utuslah panglima perang untuk melawan kaum Jalut, kaum yang jahat, yang aniaya kepada kita. Nabinya berkata, aku khawatir kalau diutus seorang raja, seorang pemimpin untuk melawan Jalut, kalian justru lari ke belakang, mundur ke belakang. Mereka berkata, bagaimana kami melarikan diri? Bagaimana kami tidak berjuang melawan Jalut, melawan penjajah? Padahal kami diusir dari negeri kami. Anak keturunan kami telah ditawan, telah ditahan, dipenjarakan oleh mereka. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah prediksi dari nabinya benar. Bahwa ada banyak orang yang hanya omdo. Apa Bapak Ibu omdo? Omong doang. Ayo datangkan pemimpin, kita berperang. Tapi ketika diutus seorang pemimpin, mereka lari tunggang langgang ke belakang, tidak mau berperang. Disebutkan di sini, falamma kutiba alaihimul qital tawallau illa qalilan minhum. Mereka lari ke belakang, kecuali hanya sedikit saja. Wallahu alimun bizzalimin. Dan itu adalah orang-orang yang zalim. Ayat yang kedua yang dibacakan kepada Nabi adalah Bani Israel pada masa sepeninggal Nabi Musa, yakni pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Mereka diminta untuk berperang, bahkan mereka meminta untuk dipilihkan utusan, tapi tidak mau mengikuti apa perintah dari nabinya. Ini mengajarkan kepada kita agar kita taat Allah, taat Rasul, dan juga taat ulil amri. Kemudian yang ketiga, kita bisa belajar dari ayat ke-247-nya. Ayat yang telah dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya dan juga dibacakan kepada kita adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Nabi mereka berkata, Nabi Ismail berkata bahwa sungguh Allah telah memilihnya, telah memilih Talut untuk menjadi pemimpin kalian. Dan kenapa Talut dipilih menjadi pemimpin? Kriterianya dua. Pertama adalah bastatan fil ilmi, dan yang kedua adalah bastatan fil jismi. Dan ini kriteria sumber daya manusia yang harus dimiliki dimanapun dalam lembaga apapun, baik di lembaga pemerintahan maupun di perusahaan lembaga swasta. Kalau memilih SDM, bahkan memilih pemimpin, dua hal ini harus ada. Bastatan fil ilmi wal jism. Ini dipandang sebagai ayat dari Allah. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih pemimpin, dan tidak asal dalam memilih pemimpin. Pemimpin dipilih karena memiliki kompetensi jasmani dan juga kompetensi ruhani. Dan kata Allah, Allah memilih kepada siapa yang ingini, dan Allah lebih tahu siapa yang layak menjadi pemimpin, siapa yang berhak menjadi pemimpin, dan siapa yang tidak berhak untuk itu. Berikutnya ayat yang lain yang telah Allah bacakan kepada Bani Israel pada masa Nabi Ismail, bahwa ketika Talut membawa Bani Israel untuk melawan Jalut, Talut berkata kepada Bani Israel, innallaha mubtalikum binahar, faman syariba minhu falaysa minni, wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi.
Ingat wahai Bani Israel, ingat pasukanku, kalian akan diuji dengan sungai Jordan. Kalian kehausan, kalian kelaparan, kalian kecapean, tentu butuh minum. Tapi ingat, Allah menguji kalian, jangan minum. Siapa yang meminum, ya bukan umatku. Yang mau minum, umatku. Kecuali yang tidak minum adalah umatku, kecuali minum seciduk saja. Nampak aturan yang menyalahi yang semestinya. Orang lagi haus kok tidak diperbolehkan minum. Poin yang bisa kita ambil adalah ingat, taat kepada pemimpin harus, kemudian harus juga kritis. Namun percayalah bahwa ada hikmah di balik kebijakan seorang pemimpin. Apalagi kebijakan pemimpinnya atas arahan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbukti orang yang meminum tidak mampu melanjutkan perjalanan. Mereka berkata, la taqata lana yauma bijalut wa junudih. Maaf sekali, aku tidak bisa melanjutkan perjalanan karena aku tidak mampu lagi melanjutkannya. Karena kamerkaan saur bahasa Sunda nama, jadi mereka tidak mampu melanjutkan perjalanan itu. Ternyata itu hikmahnya. Kenapa tidak diperbolehkan minum yang banyak? Bahkan tidak diperbolehkan minum, karena dengan meminum kemudian dia akan menjadi lemah. Kekuatan akan hilang. Kenapa demikian? Boleh jadi karena melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanggar aturan dari Nabi, dari pemimpinnya. Kemudian yang berikutnya, poin yang bisa kita ambil, ayat dari Allah yang dibacakan oleh Nabi kita kepada kita semua, yang merupakan berita yang ada pada masa sebelum Nabi lahir. Nabi tidak belajar sejarah, tapi kok tahu sejarah? Ya. Nabi tidak belajar sejarah, tidak baca buku sejarah, tidak juga diajari tentang sejarah, tapi kok dia tahu? Berarti ini benar-benar tanda-tanda kebesaran Allah kepada kita yang dibacakan oleh Nabi besar Muhammad SAW dalam Al-Quran. Ketika orang lain tidak mampu melanjutkan perjalanan, namun orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin, mereka berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Maknanya adalah, siapa yang memiliki keteguhan, siapa yang memiliki istiqomah, siapa yang memiliki husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak mundur ke belakang. Bahkan ketika pasukannya tinggal sedikit pun, mereka berkata, memompa semangat di tengah-tengah mereka, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Sedikit juga tidak apa-apa, kami siap melanjutkan perjuangan. Karena banyak sekali pasukan yang sedikit, yang lemah, mampu mengalahkan pasukan yang kuat, yang besar. Apa poinnya? Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Garis bawahi oleh kita, biiznillah, dengan izin Allah. Apapun Bapak Ibu hadirin hadirat, ternyata faktor penentu kesuksesan kita yang terpenting adalah izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan usaha kita, bukan doa kita, bukan mengandalkan kepada kekuatan kita. Poin terakhirnya adalah gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang benar, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas akan menghadirkan keberhasilan, kesuksesan. Akan tetapi manakala Allah tidak mengizinkannya, tidak menakdirkannya, apa yang kita dapat tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh karena itu maka Profesor Quraisy Shihab ketika menafsirkan Al-Quran surat Al-Fatihah ayat ke-1 yang menjelaskan bahwa kunci sukses itu adalah ketika memulai hal-hal yang baik, memulai sesuatu, maka awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu diajarkan oleh Nabi kita.
Kata Nabi kita bahwa siapa yang memulai pekerjaan yang baik tidak diawali dengan basmalah fahuwa aqta, maka terputus dari berkah, terputus dari rahmat Allah. Abtar, ajdam, bahkan di hadis yang lain disebutkan. Tidak sempurna hasilnya. Oleh karena itu bismillahirrahmanirrahim, kaitkan, gantungkan diri kita kepada Allah menjadi satu kemestian. Bismillahirrahmanirrahim hurufnya 19. Ya, mulai dari ba sampai mim, jumlahnya 19. Dan itu kata Prof. Quraisy Shihab yang menjelaskan bahwa dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, indaha tis'ata asyar, bahwa di sisinya ada 19. Apa 19 di situ? Salah satu maknanya, tafsirnya adalah Bismillahirrahmanirrahim yang hurufnya 19. Dan kata beliau, setelah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam prosesnya, dan ketika telah selesai melakukan prosesnya, maka yang harus kita lakukan adalah la haula wala quwwata illa billah. Persis hurufnya juga 19. Kita mulai dengan menggantungkan diri kepada Allah. Ba-nya ba lil isti'anah, kata ahli ilmu ma'ani begitu ya. Ba-nya bukan lil ilsaq saja, bukan berarti dengan, tapi berarti dengan pertolongan Allah. Minta tolong kepada Allah ketika kita memulai hal-hal yang baik. Dan ketika di tengah perjalanan, bahkan di akhir proses, kita katakan la haula wala quwwata illa billah, bahwa kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tidak punya apapun kecuali kalau Allah telah menolong kita, telah memberikan kekuatan dan upaya tersebut kepada kita semuanya. Itu spirit dari Bani Israel yang dipimpin oleh Talut, bahwa mereka sangat percaya diri, menggantungkan dirinya kepada Allah dengan ungkapan kami fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biiznillah. Dan berikutnya dibuktikan oleh mereka, oleh Bani Israel pada saat itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang direkam dalam ayat ke-250-nya. Doanya sebagaimana yang Bapak Ibu telah hafal semuanya. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah ya Tuhan kami, curahkanlah kepada kami kesabaran, watsabbit aqdamana, dan kokohkanlah, kuatkanlah kaki-kaki kami, kokohkanlah dan kuatkanlah hati kami, kokohkanlah dan kuatkanlah diri kami. Tsabbit aqdamana, tsabbit qulubana, tsabbit anfusana. Demikian tafsirannya. Dan yang terakhir doanya, Wansurna 'alal qaumil kafirin, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dari gangguan orang kafir, tolonglah kami agar mampu mengalahkan orang-orang kafir. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menolong kita bangsa Indonesia dari rongrongan negeri-negeri kafir, apapun kafirnya. Karena Indonesia ini sangat seksi banget, karena negeri bak jamrud di katulistiwa kan gitu ya. Negeri yang sangat seksi, sumber daya alamnya melimpah, SDM-nya banyak, dan juga sebagainya berkualitas. Sehingga siapa yang menguasai Indonesia maka makmurlah mereka. Nah, oleh karena itu kita mohon bantuan kepada Allah agar ditolong. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolonglah kami dari negeri-negeri kafir yang akan menguasai negeri kita. Bahkan boleh jadi dari bangsa kita yang kafirnya bukan kafir zimmi, kafir yang harbi, yang sengaja ingin menyengsarakan saudaranya sendiri. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Saya pernah menganggap bahwa doa ini tidak relevan lagi yang terakhir itu dibaca, karena Indonesia kan aman, tentram, damai dengan orang kafir berdampingan. Termasuk doa yang ada di dalam Al-Baqarah ayat terakhir 286. Kan gitu ya. Ata maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Merasa tidak relevan. Kan sekarang orang kafirnya udah zimmi.
Ternyata tidak semua zimmi. Banyak orang kafir yang masih berusaha mengganggu, mau mengambil, bahkan mengkafirkan kita umat Islam di Indonesia. Kita berlindung kepada Allah dari gangguan mereka. Kemudian ayat-ayat Allah yang lainnya yang Allah rekam, diajarkan kepada Nabi Muhammad melalui ayat sucinya, kita bisa temukan di ayat ke-251-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahazamuhum biiznillah. Lagi-lagi kata kuncinya apa? Biiznillah, dengan izin Allah. Fahazamuhum, lalu pasukan Talut mengalahkan pasukan Jalut biiznillah, dengan izin Allah. Demikian juga bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, dari penjajah Jepang, dan siapapun yang menjajah Indonesia biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa pentingnya izin Allah itu. Semoga Allah mengizinkan kita untuk fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian wa qatala Dawudu Jalut. Ini tanda yang lain. Dan bahkan kalau kita amati mulai ayat ke-247 sampai 250 belum muncul tuh nama Dawud. Di 251 lah muncul nama Dawud, tidak disebut-sebut. Dawud ada di pasukan Talut. Tapi dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, bahwa orang yang tidak disangka-sangka lah justru yang menjadi aktor utama peperangan antara Talut dan Jalut. Sehingga di dunia Kristiani dikenal dengan sebutan bak David melawan Goliat, Dawud melawan Jalut. Bahasa merekanya David lawan Goliat. Peperangan yang tidak seimbang antara remaja belia yang masih muda, senjatanya ala kadarnya, hanya bersenjatakan ketepel plus pedang yang bukan pedang pilihan. Sementara Jalut, dia adalah pimpinan pasukan, di sekeliling tubuhnya pedang semua, bahkan dia pakai perisai yang cukup kuat. Bahkan ketika Dawud bilang, Aina Jalut, Aina Jalut, mana Jalut, mana Jalut, aku akan berhadapan battle dengan Jalut. Jalut bilang, nih aku Jalut. Apa senjatamu mau melawan aku? Ini senjataku. Kamu akan mengusir aku, mengalahkan aku dengan ketepel seperti kamu usir anjing. Ngeledek gitu. Kayak orang yang mau mengusir anjing nih pakai ketepel. Tapi kata Nabi Daud, bismillah, dengan izin Allah, la haula wala quwata illa billah, aku akan mengalahkanmu. Di dalam tafsir Tobari dijelaskan, Daud muda itu yang masih remaja, dia berputar mengelilingi Jalut. Zaman dulu kan gitu ya perang tuh, sebelum perang berkecamuk, perangnya battle dulu satu lawan satu. Ia berputar, kemudian ngambil batu yang sudah disiapkan sebesar telur, kemudian disimpan di pelanting itu, di ketepelnya itu, kemudian dia bidikan ke Jalut dan tepat mengenai ubun kepalanya ya, dari sini tembus ke belakang sehingga pecah kepalanya, dan dia jatuh dari kudanya, kemudian ambil pedangnya, kemudian dipotong lehernya, dan kepala Jalut dibawa ke Talut. Wahai raja, wahai panglima perang, nih kepalanya Jalut. Masya Allah, tanda kebesaran Allah. Orang yang tidak diduga-duga tapi justru menjadi tokoh, jadi aktor utama. Oleh karena itu kita pun kalau melihat orang depan kita, belakang kita, kiri, kanan dan di kiri kita, jangan dianggap bukan orang biasa. Boleh jadi kelak di kemudian hari dialah yang akan menjadi pahlawan bagi bangsa kita, bagi keluarga kita. Pasti ada kehebatan yang ia miliki. Likulli syai'in maziyah. Bahwa semua orang segala sesuatu punya maziyahnya, punya sesuatu yang kalau digali, kalau Allah takdirkan untuk muncul, akan menjadi sesuatu, akan menjadi hal yang sangat berdampak. Sebagaimana Dawud alaihissalam. Dan atas perjuangannya tersebut, atas prestasinya tersebut, Allah menjelaskan, wa atahullahul
mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Dapat 3 anugerah dari Allah. Pertama dikasih kerajaan, kedua ia dikasih kenabian, dan yang ketiga ia dikasih ilmu yang sangat banyak dan yang mendalam. Ayat terakhir dari ayat ke-255, tanda kebesaran Allah yang lain. Dapat digali di ayat ke-251 ini, walaula daf'ullahin nas ba'dahum ala ba'dahum bi ba'din la fasaltal ard. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena izin Allah, maka umat manusia itu akan binasa karena kejahatan manusia yang lainnya. Bani Israel itu bisa binasa kalau bukan karena pertolongan Allah oleh kejahatan dari Jalut. Tapi Allah lah yang menolongnya. Izin Allah lah yang menyelamatkan kaum Bani Israel itu. Demikian juga Indonesia. Kalau bukan karena pertolongan Allah, boleh jadi Indonesia tetap ada, tapi kita masih tetap menjadi jajahan dari negeri asing. Ini semata-mata karena pertolongan Allah. Daf'ullah dzu fadlin 'alal alamin, karena Allah memiliki karunia yang besar untuk alam semesta. Tilka ayatullah. Itulah tanda-tanda Allah yang telah dibacakan kepada kita semua dan menunjukkan bahwa wa innaka laminal mursalin, engkau benar-benar utusan Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa mukjizat ilmiah dan juga mukjizat dari aspek kesejarahan. Nabi tidak pernah belajar, tapi Nabi bisa menjelaskan ini semua. Ayat Al-Quran tepat sekali dengan apa yang dijelaskan oleh Bani Israel kepada umat Nabi Muhammad. Menunjukkan bahwa Al-Quran mukjizat dan Nabi Muhammad benar-benar sebagai seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat menangkap ayat-ayat Allah tersebut, kemudian kita bisa belajar. Yang baiknya kita amalkan dan yang buruknya mari kita jauhi, sehingga kita layak menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Kuntum khairu ummah, kita adalah umat Allah yang terbaik, yang pada akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan di akhirat dibangkitkan menjadi orang-orang yang husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna al-qaumil kafirin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.